Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Naila Syaukina Siregar Baby Channel. Apa kabarnya Bunda? Mudah-mudahan Bunda dan janinnya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai hari persalinan nanti ya. Selamat Bunda atas kehamilannya. Kini Bunda harus bersiap-siap karena hamil trimester pertama biasanya tidaklah mudah. Di trimester ini, Bunda akan mengalami sejumlah perubahan, baik perubahan fisik maupun psikologis. Nah, agar Bunda tidak bingung, berikut ini 11 daftar hal yang harus Bunda lakukan selama hamil di trimester pertama. Namun sebelumnya, bagi Bunda yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan tanda lonceng, serta jangan lupa di like, komen, dan share. 11 daftar hal yang harus dilakukan pada hamil trimester pertama. Yang pertama, pilih layanan kesehatan yang tepat. Memilih layanan kesehatan penting untuk hamil trimester pertama. Kenyamanan sangat penting saat kehamilan. Oleh karena itu, pastikan bahwa Bunda telah memilih layanan kesehatan yang tepat. Bila Bunda telah memilih dokter atau bidan yang tepat, maka Bunda sudah siap menjalani lika-liku kehamilan. Namun jika belum, segera bicarakan hal ini pada keluarga dan kerabat terdekat. Tidak ada salahnya bila Bunda meminta rekomendasi dari mereka. 2. Buat janji konsultasi prenatal. Banyak penyedia layanan kesehatan yang tidak akan menerima Bunda sebelum usia kehamilan Bunda setidaknya memasuki 8 minggu kehamilan. Meski begitu, sebaiknya buatlah janji konsultasi prenatal dari jauh-jauh hari. Terlebih, bila dokter atau bidan pilihan Bunda cukup terkenal di kalangan ibu-ibu hamil. Selama konsultasi, biasanya dokter atau bidan akan memberikan Bunda beberapa informasi dan pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, riwayat kesehatan dan gaya hidup. Yang kedua, pemeriksaan fisik lengkap termasuk pemeriksaan panggul dan pap smear. Yang ketiga, memberikan informasi umum tentang merawat dan menjaga diri selama kehamilan. Yang keempat, memeriksa tekanan darah. Yang kelima, mengukur tinggi dan berat badan. Yang keenam, menguji ada tidaknya infeksi menular seksual. Yang ketujuh, memberikan tanggal jatuh tempo atau perkiraan waktu kelahiran. Biasanya ini 266 hari setelah hari pertama menstruasi terakhir bila Bunda memiliki siklus menstruasi yang normal. Bila tidak, dokter akan menetapkan tanggal berdasarkan USG. Selama konsultasi, bicarakan pada dokter seputar obat-obatan yang Bunda gunakan dan tanyakan apakah aman atau tidak dikonsumsi selama kehamilan. Jelaskan dengan rinci dan menyeluruh tentang vitamin, suplemen, dan produk-produk herbal yang Bunda gunakan. Yang ketiga, konsumsi vitamin prenatal. Jika Bunda belum mengkonsumsi vitamin prenatal, maka sekaranglah saat yang tepat. Sangat penting untuk mendapatkan asam folat yang cukup Bunda. Sebelum dan selama hamil trimester pertama, asam folat sangat mengurangi resiko bayi mengalami cacat lahir tabung saraf seperti spina bifida. Setidaknya, Bunda membutuhkan 400 mcg suplemen asam folat setiap hari dan 600 mcg adalah angka yang direkomendasikan selama trimester pertama kehamilan. Jangan lupa pula cukupi kebutuhan vitamin D sebanyak 10 mcg setiap hari. Bunda bisa mendapatkan semua ini dengan mengonsumsi multivitamin khusus ibu hamil. 4. Jika Bunda merokok, berhentilah. Merokok dapat meningkatkan sejumlah risiko masalah kesehatan pada ibu dan bayi, seperti keguguran, masalah plasenta, dan kehamilan prematur. Kebiasaan ini juga bisa memperlambat pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko lahir mati dan kematian bayi. Beberapa penelitian bahkan mengaitkan merokok dengan risiko yang lebih besar untuk memiliki bayi dengan bibir sumbing atau langit-langit mulut. Oleh karena itu, sebaiknya segera berhentilah merokok bila Bunda sedang hamil. Tidak ada kata terlambat untuk memberikan bayi Bunda kehidupan yang lebih baik dan sehat. 5. Kurangi kafein selama kehamilan. Penelitian telah mengaitkan
konsumsi kafein tinggi dengan keguguran dan masalah kehamilan lainnya. Itu sebabnya American College of Obstetricians and Gynecologists menyarankan ibu hamil untuk membatasi asupan kafein mereka hingga kurang dari 200 mg per hari. Pastikan aktivitas Anda aman untuk kehamilan. Beberapa kegiatan, pekerjaan, dan hobi bisa berbahaya bagi bunda dan bayi bunda yang sedang berkembang. Sebisa mungkin hindari produk pembersih rumah, pestisida, pelarut, dan air kotor selama kehamilan. Bila pekerjaan mengharuskan bunda secara rutin terpapar bahan kimia, logam berat, atau radiasi, bunda harus menghentikannya sekarang juga. Bicaralah dengan dokter atau bidan tentang apa rutinitas harian Anda, sehingga mereka bisa memberikan bunda cara untuk menghindari bahaya di rumah dan di tempat kerja. 7. Hindari makanan berbahaya dan atur pola makan selama kehamilan. Selama kehamilan sangat penting untuk menghindari makanan yang bisa mengandung bakteri, parasit, atau racun, misalnya seperti daging yang kurang matang, keju lunak yang tidak dipasteurisasi, apapun yang mengandung telur mentah, sushi yang dibuat dengan ikan mentah, ikan yang kaya dengan merkuri, dan kecambah mentah. Jangan pula berlebihan dalam mengkonsumsi karbohidrat seperti olahan nasi putih, roti putih, permen, dan soda. Makanan dan minuman ini dapat melonjakkan kadar glukosa darah bunda sehingga membuat bayi lahir gemuk dan kelebihan berat badan saat tumbuh dewasa. Kedua hal ini juga dapat membuat bunda mengalami risiko diabetes gestasional. Selalu ingat bahwa bunda tidak memerlukan kalori ekstra saat hamil trimester pertama. Lebih baik rancang menu makanan bunda sesuai dengan gizi seimbang dan 5 nutrisi utama, yaitu asam folat, kalsium, zat besi, zinc, dan serat. Jangan lupa pula untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, sebab tubuh membutuhkan lebih banyak air untuk membantu mendukung peningkatan volume darah bunda dan juga bayi bunda. Dehidrasi atau kekurangan air dapat menyebabkan sembelit, kelelahan, dan bahkan persalinan prematur. 8. Atasi morning sickness. Kondisi setiap ibu hamil memang berbeda-beda bunda, tetapi setidaknya sekitar ada 3/4 ibu hamil mulai mengalami morning sickness di trimester ini. Jika bunda mengalami kasus yang ringan, bunda mungkin cukup mengkonsumsi permen jahe untuk mengatasinya. Bunda disarankan untuk tetap makan dengan porsi yang sedikit tetapi sering agar nutrisi hariannya tetap terpenuhi. Namun, bila bunda mengalami kasus yang berat, sebaiknya konsultasikan hal tersebut dengan dokter atau bidan bunda ya. Bunda mungkin akan direkomendasikan vitamin B6 atau obat anti mual yang aman untuk kehamilan. 9. Istirahat yang cukup. Saat hamil trimester pertama, bunda mungkin lebih lelah dari yang bunda bayangkan. Oleh karena itu, pastikan bunda selalu mendapatkan istirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Bila perlu, luangkan sedikit waktu untuk tidur siang ya bunda. 10. Pertimbangkan untuk pengujian prenatal. Selama trimester pertama, dokter atau bidan akan menawarkan berbagai tes screening yang memberikan bunda informasi tentang risiko Down syndrome dan cacat lahir lainnya. Tes diagnostik yang disebut chorionic villus sampling atau CVS juga dapat ditawarkan. Tes ini biasanya dilakukan pada 11 hingga 12 minggu. Bunda juga dapat mempertimbangkan menunggu hingga trimester kedua untuk amniosentesis. 11. Buat anggaran. Mulailah pikirkan tentang pengeluaran bayi seperti biaya makanan, pakaian, popok, mainan, dan peralatan yang dapat bertambah dengan cepat. Cermati baik-baik di mana bunda dapat memotong anggaran untuk membeli segala kebutuhan bayi. Pertimbangkan untuk membuat beberapa penyesuaian anggaran mulai sekarang dan menabunglah bunda. Berikut 11 daftar hal yang harus dilakukan bunda pada saat hamil trimester pertama. Mana yang sudah dilakukan bunda? Mulailah menceklis mana yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Mudah-mudahan bunda sehat ya dan janinnya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.